Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Prof. KBA, dalam KBA 13 Insight. Di channel ini kita akan mengupas beberapa insight yang mungkin akan memberikan satu pengalaman baru mengenai beberapa hal, itu tentu saja tentang akademik, dan yang menjadi concern kita juga tentang politik dan geopolitik. Nah, kali ini kita akan coba ulas kajian kita sebelumnya tentang perang antara Iran dan Israel, dan kemudian di situ masuknya Amerika. Terakhir perangnya sudah usai, reda setelah Trump marah-marah karena Israel dan Iran tidak mau berhenti untuk saling menyerang. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya kita sudah kupas bahwasanya perang ini diinginkan oleh Israel, tapi selalu dihindari oleh Amerika. Kendati Amerika kemarin mengirimkan bom mereka ke 3 wilayah tempat konon katanya untuk penguatan kapasitas nuklir di Iran, tapi ada beberapa hal yang menarik di sini yang mungkin bisa menjadi insight baru bagi kita, karena saya tetap berpretensi bahwasanya Amerika Serikat betul-betul ingin tidak ingin untuk memperlebar konflik terbuka dengan Iran. Kendati ya Amerika dengan gayanya biasanya disebut, kalau kita baca buku Henry Kissinger itu ada sebuah istilah carrot and stick. Jadi kadang-kadang dia akan memberikan carrot, kemudian kalau nakal dikasih stick. Stick itu artinya tongkat. Nah, ini biasanya kalau kita mengikuti pola American Order. Nah, ada hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah misterius. Misteriusnya adalah, saya tidak tahu cara mengungkapkan dalam bahasa yang paling sederhana, yaitu Iran mengetahui bahwasanya 3 fasilitas penguatan nuklirnya akan diserang oleh Amerika. Sementara itu, Amerika juga tahu bakal diserang oleh Iran, membalas, dan seolah-olah kalau dalam bahasa kampung dibiarkan mereka untuk mengirimkan bom antara satu sama lain. Nah, kemudian ada sebuah ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Setelah itu baru para pemimpin dunia merasa tidak nyaman. Dan kalau sahabat pernah nonton di beberapa video, itu disebutkan bagaimana bahwasanya Iran itu antara di atas menunjukkan kesangarannya dengan yang nampak sama kita. Ada kemarin saya nonton di salah satu televisi di mana salah seorang pejabat Amerika mengatakan A di publik, tapi di belakang tentu saja mereka tidak seperti itu. Artinya ada hubungan spesial antara Iran dan Amerika. Demikian pula di saat Israel juga, kendati Netanyahu berhasil mengajak Trump untuk ikut terlibat secara aktif dengan mengirimkan bom, kemudian memprovokasi, dan provokasi mereka ada 2 target, yaitu pertama targetnya adalah untuk menghancurkan fasilitas nuklir, dan yang kedua adalah untuk menghabisi atau mengakhiri rezim Ayatullah di Iran. Dan dua-dua ini memang tidak serta-merta menjadi satu keputusan secara geopolitik bagi Amerika, karena mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Tetapi Netanyahu kemudian terus memprovokasi dengan berbagai istilah yang mereka, kalau kita lihat di televisi, disebut dengan istilah campaign, jadi kampanye, dan membawa wacana-wacana masa lalu, yaitu teroris, kemudian threat, dan macam-macam. Dan ini kemudian yang menjadi salah satu mainstream di beberapa media di Amerika. Tapi isu-isu seperti ini yang dulu pernah tahun 90-an, 2000-an itu pernah dilakukan oleh Amerika dan Israel, bisa memanipulasi perhatian dunia. Tapi hari ini sepertinya apa yang Amerika dan Israel lakukan itu tidak lagi menjadi konsumsi yang harus diyakini dan dipatuhi, tapi menjadi sesuatu yang dianggap tidak sebaliknya sebagaimana yang mereka inginkan. Jadi kampanye tentang teror, tentang ekstremis, radikal, dan etc. itu sesungguhnya tidak lagi mempan. Tetapi ini juga menunjukkan bahwasanya kali ini Amerika dan Israel, jika ada di sana sekutunya, khususnya Australia, Inggris,
Jerman memikir mungkin ada beberapa hal yang akan mereka lakukan. Pertama, bagaimana strategi untuk menghancurkan Iran jika betul-betul mereka ingin menghancurkan Iran. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas hasil bumi yang ada di Iran sebagaimana yang sekarang dinikmati oleh negara-negara barat dari Irak. Saya pernah ketemu dengan salah seorang warga Amerika ketika saya terbang dari Jordan ke Turki, dan di situ saya duduk sepertinya bukan orang biasa. Dia adalah pekerja Amerika di Irak, kemudian menceritakan bagaimana upaya-upaya Amerika dalam mempersatukan kemudian juga membelah-belah masyarakat di Irak. Nah, kembali ke persoalan Iran tadi, bahwasanya kendati di sini juga Iran berhasil mengirimkan bom-bom mereka, misal mereka ke Tel Aviv dan beberapa kota di sana, dan hampir semua targetnya adalah fasilitas-fasilitas strategis. Sebaliknya, Israel terus yang mereka cari bukan hanya gedung, tetapi top-top leaders, top-top scientists, dan mereka betul-betul memiliki data untuk bisa menghabisi semua yang dianggap sebagai mereka yang punya kemampuan baik dalam militer maupun dalam dunia nuklir. Jadi tidak heran sampai hari ini dugaan saya juga Mossad masih bekerja di Teheran di beberapa kota, dan laporan terakhir kita sebut banyak agen-agen Mossad baik yang ditanam, yang bekerja, operator, ada beberapa istilah yang mereka gunakan tuh, misalnya katsa, itu mungkin akan dijadikan sebagai main target, sebagaimana juga pernah terjadi di Turki ya pada waktu itu, bagaimana juga Mossad memainkan peran yang cukup signifikan di beberapa negara di Timur Tengah. Mossad akan terus memprofiling, kemudian memonitor dan mencari waktu yang tepat untuk bisa menghabisi beberapa tokoh Iran, dan tidak terkecuali dugaan kuat saya mereka mencari, mengincar, dan itu pun jika mendapat restu dari Amerika, bisa jadi dengan bom atau dengan berbagai cara untuk menghabisi salah seorang ulama terbesar yang menjadi pemimpin spiritual di Iran saat ini. Jadi dalam bayangan saya 2 tahun atau tahun ke depan ini akan terus bergerolak lagi, khususnya ketika Israel betul-betul tidak sabar dan Netanyahu betul-betul ingin naik lagi. Karena apa? Sebagaimana pengalaman Bush. Jadi dia melakukan perang Irak itu sebenarnya untuk juga selain ada ambisi geopolitik Amerika, juga supaya bahan kampanye bagi dia untuk naik presiden. Dan dugaan saya juga ini akan dilakukan oleh Netanyahu untuk kemudian mengambil emosi masyarakatnya di Israel, bahwasanya our real enemy is not dead, jadi belum mati. Artinya kita harus bersiap untuk jilid kedua. Apakah nanti operasi itu akan dilakukan secara hit and run? Biasanya kalau Mossad memang mereka lebih banyak memburu istilah yang paling menarik, memburu atau menguntit, kemudian mengeksekusi secara cepat, terukur, dan setelah itu mereka bisa menghilang, walaupun kemudian beberapa dari kalangan agen Mossad juga ditangkap, kemudian ada yang digantung. Mungkin sekarang ada beberapa di antara mereka juga yang sedang diinterogasi di Iran. Jadi perang ini belum berakhir. Artinya Trump yang hari ini dengan gayanya dia salah satu pemimpin yang paling sibuk di dunia selama 2 pekan ini, dan selalu menjadi top center dalam memberikan respon terhadap konflik di Timur Tengah. Artinya Trump kalau kita lihat dengan cara-cara yang dia lakukan itu memang masih menggunakan pola Amerika lama, yaitu carrot and stick. Carrot itu apa ya? Wortel ya nama saya. Jadi wortel dan tongkat. Jadi kalau kamu baik kamu dikasih wortel, tapi kalau nakal kamu di stick pakai tongkat. Jadi kita tidak tahu, saya juga tidak begitu paham apa sebenarnya dan bagaimana hubungan Amerika dan Iran. Ini masih menjadi misterius. Karena apa? Karena ada ungkapan bahwasanya kendati di atas Iran itu sangat anti terhadap Amerika, tapi kita tidak tahu bagaimana di bawah tanah, hubungan bawah tanah. Apakah ini kalau saya lebarkan pada persoalan yang lebih besar, khususnya tentang kali ini mungkin Amerika bukan menghadapi Islam. Kali ini Amerika bukan menghadapi Iran. Tapi bagi saya, firasat saya, kali ini Amerika menghadapi bangsa Persia. Ini bangsa yang bukan kaleng-kaleng,
pernah menjadi salah satu top leadership di dunia. Dan ini mungkin dugaan kuat saya, kalau saya lihat kemarin gaya Trump memberikan konferensi pers pada saat setelah dia bom Fordo, Nathan, dan tempat satu lagi, kemudian saya menangkap bahwasanya ada persoalan yang tidak diberitahukan kepada publik, dan itu terkait dengan dalam bahasa yang paling sederhana, if you do this, we will do this. Jika Anda melakukan ini, kami akan lakukan itu. Dan ini mungkin apa yang akan dilakukan oleh Iran, khususnya ketika kita lihat dalam perspektif bangsa Persia, mungkin sangat boleh jadi itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia. Mungkin orang mengatakan Selat Hormuz, tapi bagi saya yang belum lama mengikuti ini, sekian beberapa tahun terakhir, saya meyakini betul bahwasanya Iran itu sudah tahu dan sudah mempersiapkan cukup lama untuk menghadapi berbagai skenario, dan dia paham betul bagaimana sejarah Israel yang tidak bisa dipercaya dan selalu mengingkari perjanjian, dan mereka juga paham betul bahwasanya Amerika sampai kapanpun akan tetap menjaga Israel sebagai duri dalam daging di Timur Tengah. Terkhusus kemarin juga ada talk show yang luar biasa, salah satu politisi Amerika dikuliti tentang keterlibatannya dengan AIPAC. AIPAC ini sebuah, bukan lembaga, tapi sebuah sindikat di Amerika dan Israel yang mereka selalu berjuang untuk memuluskan kepentingan secara national interest antara Amerika dan Israel. Dan AIPAC ini luar biasa perannya, meskipun kita tidak tahu perannya sampai di mana, tetapi ini mungkin yang menjadi kelompok yang sangat dekat dengan White House dan mampu mempengaruhi kebijakan Amerika. Dan kita dapat informasi bahwasanya Amerika itu memberikan bantuan militer atau bantuan apapun lah kepada Israel itu setiap tahun dengan MOU mereka itu, kalau saya tidak silap itu hampir 3 billion. 3 billion itu artinya 3 miliar dolar setiap tahun. Mungkin untuk persenjataan Israel, kemudian bagaimana menjaga Israel dari berbagai ancaman yang ada di Timur Tengah. Jadi ini menjadi salah satu kajian yang cukup menarik bagi kita yang memperhatikan geopolitik secara mendalam, bahwasanya ada aktor-aktor, bisa jadi non-state aktor yang bermain di sini, terlepas dia tidak tampil di dalam ruang publik, yang mereka bisa menguasai wacana, bisa memerintahkan kepala negara dengan berbagai kapasitas mereka. Dan dugaan kuat saya di sini ada yang kita sebut dengan higher intelligence. Higher intelligence adalah salah satu kajian yang tidak melihat intelijen itu dalam kacamata yang nampak, tetapi bisa jadi tidak nampak. Dan ini mungkin tidak menarik kita kupas di sesi ini, tetapi ini menjadi satu topik yang cukup luar biasa. Misalnya ketika banyaknya angka 13, kemudian 12 hari, kemudian serangannya harus hari Jumat, kemudian serangan ini juga hari Sabtu, kemudian pakaian yang dipakai oleh Netanyahu dan Trump dasinya warna merah. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif higher intelligence, itu ada hal-hal yang perlu dibahas secara mendalam. Dan saya pikir insight kita terhadap persoalan yang terjadi antara Iran dan Israel baru-baru ini, dan semoga konflik di sana cepat berakhir, meskipun dalam bayangan saya Mossad, CIA akan terus menjadikan Iran sebagai top operasi mereka di Timur Tengah untuk dua hal tadi. Apakah berhasil membunuh pemimpin spiritual Iran, dan juga bisa mencari alasan untuk menyerang kembali fasilitas nuklir di Iran. Dan PR besarnya adalah kalau Rusia, Cina, Korea, dan beberapa negara lain yang ingin membalas ancaman Amerika dan Israel ini dengan menyediakan fasilitas nuklir, maka drama ini akan ada jilid ketiga, bukan perang dunia ketiga. Demikian sahabat untuk insight kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada kerabat-kerabat Anda. Kita akan terus memberikan insight-insight baru terhadap perkembangan baik dalam dunia akademik maupun dalam persoalan-persoalan studi Islam dan juga geopolitik dengan isu security. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.